Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Ayu Iga Ardini dan teman saya Dwi Ayu Khairinisa, Maya Sari, dan Nur Hakiki. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai hakikat pendidikan kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, yang mana pendidikan kewarganegaraan memiliki kedudukan yang cukup kuat. Hal ini dapat dilihat pada pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum pendidikan tinggi itu wajib memuat tentang pendidikan kewarganegaraan, yang mana bertujuan untuk membantu para mahasiswa menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan formal dijadikan sarana untuk menyiapkan warga negaranya yang sesuai dengan cita-cita nasional, di mana hal itu ditunjukkan dengan lahirnya berbagai kebijakan di bidang pendidikan, khususnya itu di pendidikan kewarganegaraan, sebagai tindak lanjut dari Dekret Presiden tahun 1959 untuk kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di antaranya itu dengan instruksi pembaharuan buku-buku pedoman di perguruan tinggi. Misalnya itu buku pedoman PKN yang berisi yang pertama, sejarah pergerakan atau perjuangan rakyat Indonesia, yang kedua itu Pancasila, kemudian yang ketiga Undang-Undang Dasar 1945, keempat itu demokrasi dan ekonomi terpimpin, selanjutnya yang kelima Konferensi Asia Afrika, dan yang keenam itu hak dan kewajiban kewarganegaraan. Kemudian yang ketujuh itu manifesto politik. Dan yang kedelapan itu laksana malaikat dan lampiran-lampiran tentang Dekret Presiden, di mana dalam perubahan kurikulum sekolah pada tahun 1966 menjadi kurikulum sekolah pada tahun 1975, mata pelajaran PKN atas dasar keputusan MPR pada tahun 1978 diganti menjadi nama baru yang dikenal sebagai Pendidikan Moral Pancasila atau PMP. Bidang studi PMP ini merupakan bahan-bahan mata pelajaran yang menyangkut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dipisahkan dari mata pelajaran yang bersangkut paut. Antaranya itu mata pelajaran sejarah, ilmu bumi, dan ekonomi. Yang kedua itu pengertian pendidikan kewarganegaraan, di mana kewarganegaraan itu berasal dari bahasa Latin yang disebut sebagai civis. Selanjutnya dari kata civis itu dalam bahasa Inggris timbul kata civic, di mana artinya mengenai warga negara atau kewarganegaraan. Dari kata civic itu lahir juga kata civics yang artinya ilmu kewarganegaraan, dan civic education itu yang artinya pendidikan kewarganegaraan. Menurut As-Sahra tahun 2000, pendidikan kewarganegaraan adalah di mana pendidikan yang cakupannya itu lebih luas daripada pendidikan demokrasi dan pendidikan hak asasi manusia. Hakikat pendidikan kewarganegaraan. Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang dilakukan atas dasar Pancasila sebagai sarana dalam menumbuhkan, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai luhur. Yang disebut dengan nilai-nilai luhur ialah nilai-nilai karakter bangsa yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hakikat pendidikan kewarganegaraan juga dapat dikatakan sebagai upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam membela negara demi kebangsaan serta kejayaan bangsa dan negara. Selanjutnya ialah tujuan dan manfaat pendidikan kewarganegaraan. Menurut Departemen Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan kewarganegaraan ialah berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu-isu kewarganegaraan, berpartisipasi secara aktif,
cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama-sama bangsa-bangsa lain. Yang terakhir ialah berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan Dirjen Dikti Nomor 43 Tahun 2006, tujuan pendidikan kewarganegaraan dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pendidikan kewarganegaraan ialah di perguruan tinggi, yaitu untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antara warga negara dengan negara lain, serta pendidikan pendahuluan bela negara, agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Dan tujuan khususnya ialah agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokratis, serta ikhlas sebagai warga negara Republik Indonesia yang terdidik dan bertanggung jawab. Selanjutnya ialah manfaat dari pendidikan kewarganegaraan. Manfaat dari pendidikan kewarganegaraan ini ada 3. Yang pertama ialah membentuk rasa nasionalisme. Manfaat pertama ini ialah membentuk rasa nasionalisme dalam hati setiap warga negara. Rasa nasionalisme atau kebangsaan ini menjadi begitu penting karena menjadi semacam perekat bagi anak bangsa hingga menimbulkan kesadaran sebagai sebuah bangsa. Ketika rasa ini telah tersemat di hati setiap warga negara, maka keinginan dan kekuatan untuk mempertahankan negara akan terbentuk, sehingga menumbuhkan semangat rela berkorban. Yang kedua ialah membentuk rasa patriotisme. Rasa patriotisme ini dapat diwujudkan dalam banyak hal, seperti dalam bentuk sikap dan perilaku rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, serta tidak mudah menyerah. Yang terakhir ataupun manfaat ketiga ialah membentuk insan yang berkarakter Indonesia. Manfaat dari pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk insan yang memiliki karakter khas Indonesia. Maksudnya ialah karakter yang berasal dari dalam diri bangsa Indonesia sendiri dan bukan dari bangsa lain. Karakter bangsa Indonesia yang dimaksud ialah Pancasila. Sebagaimana kita pahami bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia, falsafah hidup bangsa Indonesia, ideologi negara, dan sekaligus merupakan salah satu pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan ruang lingkup dari pendidikan kewarganegaraan, yaitu fungsi dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk mengembangkan kecerdasan warga negara, menumbuhkan partisipasi warga negara, dan mengembangkan tanggung jawab warga negara untuk bela negara. Di samping itu, fungsi pendidikan kewarganegaraan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa terdapat 4. Yang pertama, membantu generasi muda memperoleh pemahaman cita-cita nasional dan tujuan dari negara. Yang kedua, mengambil keputusan yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalahnya, baik pribadi, masyarakat, dan negara. Yang ketiga itu dapat mengapresiasikan cita-cita nasional dan dapat membuat keputusan-keputusan yang cerdas. Dan yang terakhir itu wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya itu mengenai ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama itu ada persatuan pembelaan dan kesatuan bangsa yang meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, dan jaminan keadilan pada setiap masyarakat. Yang kedua itu norma, hukum, dan peraturan yang meliputi tertib dalam kehidupan keluarga,
tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, dan norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga itu adalah hak asasi manusia yang meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, dan perlindungan HAM. Yang keempat itu ada kebutuhan warga negara yang meliputi hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, dan persamaan kedudukan warga negara. Yang kelima, konstitusi negara yang meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, lalu hubungan dasar negara dengan konstitusi. Yang keenam itu ada kekuasaan dan politik yang meliputi pemerintahan, desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintahan pusat, dan budaya demokrasi menuju masyarakat yang madani. Yang ketujuh itu Pancasila yang meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, lalu proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, serta pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir itu adalah globalisasi yang meliputi globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak dari globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, serta mengevaluasi globalisasi. Nah, materi selanjutnya itu mengenai karakteristik pendidikan kewarganegaraan, yang dimana karakteristik dapat diartikan sebagai ciri-ciri atau tanda-tanda yang menunjukkan suatu hal yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, pendidikan kewarganegaraan ini sebagai mata pelajaran yang sangat penting bagi siswa untuk memiliki karakteristik yang cukup berbeda dengan cabang ilmu pendidikan lainnya. Nah, karakteristik pendidikan kewarganegaraan itu sendiri adalah yang pertama, pendidikan kewarganegaraan termasuk dalam proses ilmu karakteristik pendidikan kewarganegaraan itu sendiri ada yang pertama, pendidikan kewarganegaraan termasuk dalam proses ilmu sosial. Yang kedua, pendidikan kewarganegaraan diajarkan sebagai mata pelajaran wajib dari seluruh program sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Yang ketiga itu, pendidikan kewarganegaraan menanamkan banyak nilai, baik itu nilai kesadaran, bela negara, termasuk terhadap hak asasi manusia, penghargaan lingkungan hidup, tanggung jawab nasional, kepatuhan pada hukum, kepatuhan terhadap pajak, serta sikap dan perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat itu, pendidikan kewarganegaraan memiliki ruang lingkup yang meliputi aspek persatuan dan kesatuan bangsa, norma, hukum, dan peraturan hak asasi manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, serta Pancasila dan globalisasi. Yang kelima itu, pendidikan kewarganegaraan memiliki sasaran, akhir, dan tujuan untuk terwujudnya suatu mata pelajaran yang berfungsi sebagai sasaran pembinaan watak bangsa dan pemberdayaan warga negara. Yang keenam itu, pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu bidang kajian ilmiah dan program pendidikan di sekolah dan diterima sebagai wahana utama serta esensi pendidikan demokrasi di Indonesia. Yang ketujuh itu, pendidikan kewarganegaraan memiliki 3 pusat perhatian yang dimana fungsinya itu sendiri yaitu kecerdasan dan daya nalar
warga negara baik dalam dimensi spiritual, rasional, emosional, maupun sosial. Lalu, kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir itu kemampuan partisipasi warga negara atas tanggung jawab baik secara individu, sosial maupun sebagai pemimpin hari esok. Yang kedelapan itu pendidikan kewarganegaraan, lebih tepat menggunakan pendekatan pembelajaran kontekstual untuk mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan karakter warga negara Indonesia. Dan yang kesembilan itu pendidikan kewarganegaraan mengenal suatu model pembelajaran, yaitu teknik pengungkapan nilai yang memiliki pengertian suatu teknik belajar mengajar yang membina sikap atau nilai moral, yaitu aspek afektif. Materi berikutnya landasan pendidikan kewarganegaraan. Dasar diselenggarakannya perkuliahan pendidikan kewarganegaraan di kurikulum perguruan tinggi negeri yang wajib diikuti seluruh mahasiswa merupakan hal yang fundamental dalam membentuk karakter dan kepribadian bangsa. Landasan pendidikan kewarganegaraan dapat diganti menjadi landasan historis dan landasan yuridis. Yang pertama, landasan historis. Landasan historis pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu mata kuliah wajib umum yang dapat ditelusuri di berbagai upaya bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan, antara lain yang pertama perjuangan para pahlawan dari berbagai daerah atau dari berbagai pelosok. Yang kedua, pergerakan dengan mendirikan berbagai organisasi. Yang ketiga, Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Yang keempat, pada masa penjajahan Jepang, para pemuda mempersiapkan untuk mendirikan negara Indonesia. Yang kedua, landasan yuridis. Landasan yuridis penyelenggaraan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan meliputi yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 yang berbunyi yang menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, keputusan Mendikbud dan Menhankam berisi tentang mata kuliah kewarganegaraan sebagai salah satu mata kuliah dasar umum. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 yang menjelaskan bahwa pendidikan bela negara dan pendidikan kewirausahaan termasuk dalam pendidikan kewarganegaraan. Yang terakhir, nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa perlu diimplementasikan untuk membangkitkan karakter bangsa yang semakin menurun. Nilai-nilai karakter bangsa yang bersumber dari dan mengakar dalam budaya bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan di dalamnya adalah beribadah sesuai keyakinan serta selalu saling menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang bisa diterapkan yaitu tidak membeda-bedakan antar sesama manusia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dan yang bisa diterapkan di dalamnya yaitu mencintai tanah air dan ikut serta melestarikan warisan budaya serta mengharumkan nama bangsa. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan yang dapat diterapkan yaitu mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan dan musyawarah sampai ketemu mufakat. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan yang bisa diterapkan yaitu bersikap adil mulai dari lingkungan terdekat di sekitar kita, menjalankan sesuatu yang menjadi kewajiban kita. Dalam masa pandemi ini, nilai-nilai Pancasila perlu direnungkan lagi terutama oleh kita mahasiswa sebagai kaum intelektual bangsa. Sekian penjelasan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.